Romo Wahono, keramahan yang kau pancarkan setiap hari takkan pernah hilang dalam ingatan kami. Pelayanan dan pengorbananmu, Romo, tak akan pernah luput dari ingatan kami. Kau adalah pastor terhebat kami. Menjadi orang hebat dengan masa lalu yang tidak hebat, jauh lebih hebat dibandingkan orang yang sudah terlahir hebat. Dan itulah Romo Wahono Wegik, terlahir dari keluarga sederhana yang mau melayani dengan setulus hati. Kepada Romo kami persilahkan untuk menyampaikan kesan dan pesan kepada kami semua umat di paroki ini. Monggo Romo. Saudara sekalian, Bapak, Ibu, simbah, dan anak-anak. Ada 3 hal yang ingin saya aturkan kepada Anda sekalian. Yang pertama, terima kasih. Saya sungguh berterima kasih karena kehadiran saya di sini sungguh diterima. Diterima oleh siapapun, dan suasana penerimaan penuh cinta itu membuat saya merasa nyaman. Sehingga bisa melaksanakan seluruh tugas perutusan imamat sebagai pastor paroki di Gereja Sonta ini dengan sepenuh hati. Saya selama di sini mengalami Dewan Pastoral Paroki bukan dua kali, tetapi 2 kelompok, itulah kurang lebihnya ya. Yang pertama itu pada waktu Dewan Paroki memasuki tugasnya yang kedua kalau nggak salah, dan setelah itu dilanjutkan dengan periode yang kedua. Itu yang saya sebutkan tadi, kelompok yang pertama. Karena di dalam aturan keuskupan Dewan Paroki tidak boleh 3 kali, tidak boleh terus-menerus, maka kemudian terjadi proses pemilihan untuk Dewan Paroki yang kedua. 1 periode berlangsung, kemudian dilanjutkan, sehingga tadi seperti diaturkan Pak Maman, Dewan Paroki kali ini memasuki tahun ketiga, artinya juga sudah harus berhenti nanti pada tahun 23 dan harus ada pengurus Dewan Paroki yang baru. Bersama Dewan Paroki Harian sampai kepada Dewan Paroki Pleno, entah itu para pengurus lingkungan maupun para tim kerja, semua kita bekerja sama dan bekerja keras untuk membuat gereja ini hadir, dirasakan oleh umat, terutama tentu saja yang sedang mengalami penderitaan, yang sakit, memerlukan sakramen pengurapan,
entah itu pagi utuk-utuk maupun tengah malam, berkat kerjasama saudara sekalian dan dukungan saudara sekalian, kita bisa memberikan penghiburan dan kekuatan untuk mereka yang sedang menghadapi persoalan hidup dan mati. Di antara sekian banyak saudara yang menerima sakramen pengurapan, ada yang kemudian bangkit kembali, yang semula pada waktu penerimaan sakramen pengurapan itu sepertinya sudah tela-telo gitu. Tetapi entah bagaimana, di tengah suasana penerimaan yang memprihatinkan, tiba-tiba saudara yang menerima sakramen pengurapan itu ikut menyaut doa-doa, membuat semua yang semula itu sedih, prihatin, lalu kemudian terheran-heran. Dan akhirnya memang kembali pulih. Tetapi ada juga yang sudah sepuh, sudah lanjut usia, masih bisa mengikuti seluruh doa dengan lancar, dengan semangat. Bahkan sebelum penerimaan sakramen pengurapan pernah gojek dengan saya. Ternyata itu adalah gojekan yang terakhir, karena tidak lama setelah saya pamitan, terus saya dikabari oleh pengurus lingkungan, Romo simbah ingkang kula wau nampi sakramen lisah suci sampun sowan Gusti. Saat seperti itu saya langsung meminta, oke, silahkan dirukti dengan baik dan nanti beritahu saya kapan akan kita laksanakan pemberkatan jenazah. Itu terjadi berkali-kali. Itu salah satu cara kita hadir bagi umat yang sedang sedih dan juga berduka. Yang berduka entah itu pagi hari ataupun mungkin juga tengah hari dan kadang-kadang saat petang, saya juga dimintai untuk memberkati saudara kita ini yang sowan Gusti. Ternyata tidak menunggu lama, dalam arti Romo dipun terasaken. Oh nggih, badhe jam pinten siap. Ada yang jam 9 siap, ada yang jam 12 malam siap. Sambil menunggu makam dipersiapkan oleh para petugas, saya memberkati saudara kita yang sowan Gusti ini di tengah malam seperti itu. Itu satu dua hal yang menjadi tanda gereja hadir, dirasakan dan meneguhkan hati umat. Untuk para pengurus lingkungan, karena pengurus lingkungan itu menjadi pintu pertama bagi kebutuhan kita sebagai umat untuk berurusan dengan gereja,
entah itu untuk urusan sederhana ataupun juga urusan administratif. Sejak awal saya selalu minta, kalau ada umat siapapun terlebih yang belum dikenal dengan baik, saya meminta untuk dilayani dengan baik. Ojo tahu takon, saiki kowe ben tekan saiki nang endi? Jangan pernah seperti itu. Apalagi nanti nyanyi 3 bait, sehingga dia pun setelah lama mendengarkan nyanyian pengurus lingkungan lalu tidak diberi tanda tangan. Saya wanti-wanti, jangan seperti itu menjadi pelayan umat. Dan syukur bahwa itu semua saudara-saudari sekalian kerjakan. Maka itu terima kasih. Karena itulah harapan saya dan cita-cita saya di dalam mewujudkan janji imamat. Anda sekalian semua dengan caranya masing-masing ikut ambil bagian di dalam tanggung jawab saya untuk menghadirkan gereja, untuk menghadirkan Kristus di dalam segala persoalan hidup yang nyata, yang real, di dalam kesibukan kita, di dalam keterbatasan kita, di dalam berbagai macam keperluan yang mungkin sulit untuk disinkronkan. Tetapi di dalam kerapuhan dan kelemahan itu, syukur kepada Tuhan, kita bisa memberikan yang terbaik. Sehingga apa yang disampaikan oleh Santo Paulus, di dalam segala kelemahanku, Tuhan sendiri yang menutupi dan melengkapi. Terpujilah nama Tuhan. Itu semangat Paulus yang seperti itulah. Kerendahan hati, menyadari segala kesekingan itu yang membuat kita dapat menjadi tongkat bagi Tuhan, menjadi tanda kehadiran Tuhan sendiri di tengah kehidupan kita. Yang kedua, terima kasih atas cinta panjenengan semua. Cinta yang khas dari masing-masing pribadi, masing-masing lingkungan. Yang saya rasakan itu sungguh tulus, polos apa adanya, tanpa gincu, tanpa polesan. Itu menandakan bahwa cinta Anda sekalian untuk dukungan kepada saya itu betul-betul cinta yang dari Tuhan sendiri. Cinta ilahi yang apa adanya, yang tulus, itu nampak di dalam canda kita bersama, di dalam tawa kita, di dalam air mata kita. Cinta yang sama saya rasakan secara nyata, karena cinta bukan hanya datang dari mata dan turun ke hati, tapi cinta itu dari tawa turun ke perut. Kenapa perut? Tadi Slamet menyebutkan seakan-akan saya ahli sambel, gitu kan? Ketoke ngerti
sembarang sambel. Tidak. Kalau tadi menyebut bunga kecombrang itu hanya salah satu sambel yang bagi saya sensasinya luar biasa. Pedes, seger, ambune rada kepiye gitu ya. Nah, setelah ini pasti Anda penasaran toh? Nah, di sini saya mulai menanam kecombrang di belakang itu, Sudah mulai ada bunga dan kemudian saya tambahkan lagi beberapa kelompok. Nanti kalau ada penasaran silahkan blusukan sak kebon-kebon itu semuanya. Endi sing wit kecombrang, endi kembangi. Nah, gitu ya. Itu baru salah satu saja. Nah, selain itu apa? Dan itu yang saya rindukan pasti kalau saya tidak ada lagi di sini. Mungkin di Jakarta nanti saya tidak bisa lagi merasakan. Jangan lodeh. Itu jangan persahabatan. Karena setiap kali ada pertemuan, baik itu siang maupun malam, di NDKI jangan lodeh sambal terasi deso, karo karak itu rasane dunia ini milik kita berdua. Itu satu hal, jangan lodeh. Yang kedua, jangan dulu kulit melinju. Kalau Anda masih penasaran seperti apa, silahkan eksperimen gawe jangan dulu kulit melinju Dewi. Yang jelas itu juga nikmat. Adune apa? Adune gereh teri goreng ndok. Gitu ya. Itu nikmat betul. Lain dari itu, ternyata di sini saya menemukan spesialis-spesialis masakan khas, yaitu jangan lompong. Jangan desa zaman dulu itu bukan hanya mengingatkan saya pada masa kecil, tetapi juga ternyata itu penambah semangat untuk hidup. Dan pada waktu ada tamu-tamu dari luar sini, entah dari Semarang, entah dari manapun, panitia kadang tanya sama saya, Romo, segahanipun menopo? Saya bilang, jangan lompong baik. Pak Romo kan sayur desa, ora popo. Apa yang terjadi? Ternyata mereka semua yang ada di kota disuguhi jangan lompong itu justru terkesan. Kenapa? Nenggon liya ora ono. Kuwi anane ono ngiri sonto. Ah begitu. Jangan lompong. Ternyata selain jangan itu tadi, jangan lodeh, jangan tolo, jangan lompong, ada yang niteni juga. Lalu kalau di lingkungan terus kemudian disiapkan pete mentah. Pete, lalapan pete. Wah, itu kan apa namanya itu lalapan yang sehat dan menumbuhkan semangat. Kenapa? Setelah mangan desa ora apa-apa hal itu. Neng sehat kan itu. Jadi itu makanan sehat. Selain dari itu tentu saja juga ternyata saya di sini juga bisa menjumpai janganan yang khas deretan Pantai Kidul Pulau Jawa ini. Entah dari Wonosari, Wonogiri, Batu Retno sampai Ponorogo sampai Pacitan. Apa itu? Jangan lombok ijo. Itu hanya sekedar menyebutkan beberapa jenis sayuran.
Maka dari itu sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih atas cinta yang begitu tulus apa adanya untuk saya. Itu bagi saya menjadi sebuah bekal yang luar biasa untuk perjalanan saya ke depan. Yang ketiga, beberapa waktu yang lalu setelah terdengar hot news Romo Wahono meh pindah, terus ada yang wanti-wanti, engko aku daftar sing ngeterke. Sampai hari ini pun, sampai saat ini pun juga masih pada bertanya, sapa sing ngeterke? Mosok ora ana sing ngeterke? Dari Kampung Sawah beberapa waktu yang lalu juga Romo bertanya, Romo yang di sana, "Ye, kapan sidane le teko kapan? Sing ngeterke pirang bis?" Baik yang di sini maupun yang di sono. Sekarang mulai ya tercampur sono gitu, Betawi sono. Jawaban saya sama. Aku mrene teko dewi. Aku lunga dewi. Nitih napa Rama? Nitih pesawat ora. Ribet kangelan. Wektune suwe padha wae. Saya akan jalan darat, tapi bukan jalan kaki. Di sini di bangku depan kakak saya Wiratmoko, datang Mas. Mas Moko ini kakang saya, kakang cer. Saya nomor 5, Mas Moko nomor 4. Dia tinggalnya di Depok, di perumahan Jati Jajar. Begitu saya memberitahu keluarga bahwa saya akan mendapatkan tugas di Kampung Sawah, dia pesan, "Engko aku sing mrono jemput kowe." Maka dari itu saya juga ingin mohon maaf kepada Anda sekalian yang penuh semangat mau mengantarkan saya ke Jakarta. Bayangan saya kalau saya diantarkan ke Jakarta, apalagi tempat tugas saya itu ada di Kampung Sawah, rasane ati kaya diterki jemaah haji. Padahal Kampung Sawah itu tanggane Pondok Gede. Maka ya sekali lagi mungkin mengecewakan hati Anda sekalian, tetapi bagi saya itu akan meringankan hati saya untuk bisa memasuki tempat yang baru. Apa yang saya mohonkan kepada Anda, tidak perlu banyak mengantar, meluangkan waktu untuk sekedar mengantarkan. Dan sampai sekarang pun saya sudah menerima berbagai macam bingkisan dan sangu untuk melaksanakan tugas di tempat yang baru. Terima kasih untuk segala hadiah dan pemberian itu. Dan hadiah terbesar dari panjenengan semua untuk saya adalah doa. Saya teringat akan dua hal.
Yang pertama adalah saat tahbisan. Lewat dari 32 tahun yang telah lalu. Tanggal 24 Juli tahun 89 sebagai tahbisan termuda Yesuit pada masa itu, hal yang paling mengesan bagi saya adalah doa dari umat. Yang kedua, mengingatkan saya pada perjalanan Santo Paulus di dalam melaksanakan tugas misionernya, tugas kerasulannya. Saya terkesan akan salah satu momen Santo Paulus. Seingat saya, itu Santo Paulus di masa tuanya. Apa yang dia mohon? Dia mohon kepada umat untuk mendoakan dia. Mendoakan Paulus, mengutus Paulus melaksanakan tugas yang baru di tempat kerasulan yang baru. Maka dari itu saya juga mohon doa panjenengan semua. Mungkin tadi panjenengan semua bertanya-tanya, keneng apa kok Rama Wahono nggawa payung? Neng gereja ora udan ra panas kok nggawa payung? Saudara sekalian, doa itu saya bayangkan berfungsi seperti payung ini. Doa panjenengan semua memayungi langkah saya. Baik itu di saat panas terik matahari, segala kehausan dan persoalan, maupun di bawah hujan rintik-rintik, angin kencang, ataupun hujan deras seperti banjir. Payung ini melindungi kita. Tidak seluruhnya terlindung, tetapi paling tidak mahkota kita, kepala kita terlindungi dengan baik. Karena ada hujan, ada cipratan, ada matahari, sebagian dari tubuh kita, entah tangan, entah kaki, ada yang terciprat air atau panas. Tidak seluruhnya sempurna, tetapi kita semua menggunakan payung ini. Payung doa panjenengan semua menjadi perlindungan bagi saya dalam melaksanakan tugas baru itu. Itulah cara yang saya mohon untuk Anda mengantarkan langkah saya melaksanakan tugas perutusan baru. Itulah cara mengantarkan ke tempat tugas yang baru. Maka dari itu, secara teknis sebentar lagi saya mohon panjenengan semua berdiri. Nanti berdiri dan semua dari tempatnya masing-masing mengulurkan tangan kepada saya.
nanti Ibu Yayu akan mewakili para ibu semua dan Pak Maman akan mewakili para bapak-bapak semua. Panjenengan itu adalah bapak dan ibu saya. Berkat dari bapak dan ibu membuat saya akan menjadi kuat, membuat saya akan mampu melaksanakan tugas yang saya juga tidak tahu apakah itu nanti akan ringan, menggembirakan, ataukah mungkin ada yang berat penuh tantangan. Tapi seperti halnya yang terjadi 32 tahun yang lalu, saya sungkem di pangkuan Bapak dan Ibu sebelum ditahbiskan. Demikianlah juga yang ingin saya rasakan. Anda sekalian memberkati saya, mendoakan saya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur boleh mengenal Romo Romanus Wahono Wegik Sarikat Yesus yang telah Kau berikan untuk mendampingi iman kami, umat-Mu di paroki Girisonta. Engkau sendirilah yang telah memilih dan memanggil dia. Sudilah Engkau memberkati Romo Romanus Wahono Wegik Sarikat Yesus dalam semua karya pelayanan bagi umat-Mu di tempat yang baru. Jadikanlah ia garam yang dapat melindungi hidup umat dari kebusukan dan kehancuran. Jadikanlah pula ia terang yang dengan perkataan dan perbuatan memancarkan terang-Mu sendiri kepada orang-orang yang sedang dilindungi kegelapan. Semoga karyanya Kau karuniai hasil yang membahagiakan. Bapa yang penuh kasih, sudilah melindungi Romo Romanus Wahono Wegik Sarikat Yesus dan anugerahilah kebijaksanaan dalam menjalankan tugasnya di tempat yang baru. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa
dan Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silahkan duduk kembali. Terima kasih Romo Romanus Wanowegik yang sudah menyampaikan kesan dan pesan untuk kita semua. Terima kasih juga kepada bruder, frater, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, kaum muda, anak-anak yang masih setia, tidak beranjak dari tempat duduk. Ini sebagai bukti tanda cinta pelayanan Romo selama 9 tahun. Sungguh Romo, kesederhanaan, kerendahan hati yang Romo tunjukkan kepada kami adalah sebuah kekaguman bagi kami. Karena detik yang berlalu akan menjadi kenangan. Jangan pernah remehkan kebersamaan. Karena hidup adalah perkara kisah demi kisah. Lalu kita rajut menjadi bagian yang disebut dengan kenangan.